Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom. Suaranya kurang kenceng. Shalom. Gitu dong. Makasih buat Pak Gembala, Ibu dan para pemimpin di sini. Beri saya kesempatan sekali lagi untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang keluarga, masih tentang keluarga dari kitab Rut. Ya, untuk efektifnya kita baca ayat 16 dan 17 saja. Bisa himbau Bapak Ibu untuk membaca seluruh pasal yang pertama. Itu menarik banget. Rut pasal 1 ayat 16-17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Kalau Bapak Ibu suka dengan judul, saya kasih judul komitmen Rut terhadap keluarganya. Dalam hal ini mertuanya. Oke. Nah, definisi komitmen atau kata komitmen itu artinya suatu obligasi atau janji yang membatasi kebebasan seseorang. Ada definisi yang lain, komitmen adalah perjanjian sumpah dan tanggung jawab untuk melakukan sesuatu secara bersama. Bapak Ibu, komitmen adalah kata yang mulai kehilangan maknanya dalam hubungan antar manusia. Manakala kita mendengar dan menyaksikan terjadinya permusuhan dalam keluarga, perceraian dalam rumah tangga, perpecahan dalam gereja, di saat terjadi perbedaan pendapat dan seterusnya. Rut memberikan kita pelajaran tentang apa itu komitmen. Komitmen Rut ditunjukkan yang pertama, di tengah tragisnya kehidupan. Kalau Bapak Ibu membaca dari pasal 1, dikatakan ada kelaparan di Bethlehem, kemudian Naomi dan suaminya, mereka dan anak-anaknya mereka pergi ke Moab. Saya pikir itu sesuatu yang lumrah. Karena ada kelaparan, dia sebagai keluarga membawa keluarganya untuk mencari sesuatu yang bisa menyelamatkan mereka. Tapi dikatakan Bapak Ibu, sampai di sana Elimelek meninggal. Setelah itu disusul lagi dengan 2 anaknya. Tinggal Naomi dengan kedua mantunya. Mereka notabene bukan orang Yahudi. Jadi tragedi demi tragedi terjadi. Ayahnya maksudnya suaminya Naomi, 2 anaknya. Jadi tinggal 3 perempuan, janda. Bapak Ibu, dan ini merupakan contoh banget. Kalau Bapak Ibu perhatikan Rut tidak punya dasar sama sekali sebenarnya. Dia nggak punya sesuatu yang kita bisa katakan, oh pantas memang dia pantas punya komitmen seperti itu. Di tengah tragedi kehidupan justru bobot daripada komitmen saudara dan saya itu kelihatan. Bukan pada waktu semuanya berjalan dengan baik. Saudara tahu krisis itu tidak membentuk karakter saudara dan saya. Tapi krisis itu mengekspos siapa kita. Krisis itu mengekspos aslinya kita. Saudara nggak pernah lihat orang maki-maki di dalam ibadah. Semua berkata haleluya. Tetapi pada waktu ada mulai tragedi, ada masalah, ada problem, ada krisis dalam hidup kita. Di situ baru kelihatan bobot kekristenan saudara dan saya sesungguhnya. Kalau bicara tentang komitmen,
kualitas komitmen kita kepada siapapun juga. Baik di keluarga, baik di jemaat lokal. Itu akan terlihat pada waktu ada krisis. Ya? Kalau enggak semua haleluya Bapak Ibu. Ada seorang hamba Tuhan, dia membuat KKR di Afrika sana. Setiap kali kalau dia mau buat acara harus pasang tenda yang besar. Dan dia patok sendiri Bapak Ibu. Nah satu kali dia waktu lagi patok, salah telucuk kena dia punya kaki. Tiba-tiba dia bilang, puji Tuhan. Orang-orang di sekitar situ yang gak kenal Tuhan, mereka penasaran. Kok ini orang lututnya hampir hancur, dia bilang puji Tuhan. Ya kan? Lalu mereka bertanya, seandainya kaki Bapak tadi patah. Dia bilang gini, saya akan tetap puji Tuhan. Loh kenapa Bapak tetap puji Tuhan? Karena kaki saya yang sebelah masih ada. Lalu orang di sekitar tanya, seandainya tadi Bapak langsung kedua kakinya patah. Saya tetap puji Tuhan. Katanya karena badan saya masih ada yang lain. Lalu orang di samping orang-orang yang nonton dia berkata yang terakhir kali. Seandainya tadi kalau Bapak pukul langsung Bapak mati. Dia bilang, wah gampang. Saya cepat-cepat berjumpa dengan Bapak saya di surga. Kualitas itu akan kelihatan Bapak Ibu. Waktu ada konflik. Komitmen saudara dan saya. Baik dalam rumah tangga. Hubungan dengan sesama. Di dalam jemaat lokal ini. Kualitasnya akan terlihat. Pada waktu saudara ada clash, ada krisis, ada persoalan. Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau komitmen, kalau semuanya berjalan baik, itu belum mengalami ujian. Terima kasih, tepuk tangan. Ini orang keadaan Roh Kudus begini, saudara. Tepuk tangan saja susah sekali. Orang Kristen tuh paling kakeek betul ya untuk puji orang lain. Tuh paling kakeek. Kalau dia lagi bagus, ditanya, terima kasih Ibu, terima kasih Pak. Tadi Anda luar biasa. Dia ngomongnya apa? Jangan lihat saya, lihat Tuhan. Tuhan pakai yang kelihatan kyo. Itu. Nanti kita sombong, yang penting Tuhan. Kemana sih? Makanya orang selalu mau dipuji. Nanti bilang ketemu bilang makam puji. Soalnya apa-apa. Makam puji beda dengan saudara bersyukur bahwa saudara jadi berkat buat orang lain. Jadi lain kali itu tepuk tangan gitu. Yang memuji Tuhan tadi sih turun. Tepuk tangan bilang terima kasih. Dong latihan loh Bapak Ibu. Belum lagi kena marah-marah. Tuh. Orang Kristen ini memang. Doanya duduk sah. Yang penting dapat berkat. Nah itu intermezzo saja Bapak Ibu. Jangan marah lihat saya gitu. Bisa bilang. Komitmen kepada panggilan saudara dan saya. Komitmen kepada pelayanan yang dipercayakan kepada saudara dan saya. Itu penting. Saya masih ingat saudara. Satu kali saya lagi berdoa dengan staf di sekretariat. Tiba-tiba anak kami yang sulung usia 7 tahun. Dia bilang, Papa pulang gawat. Sampai di rumah saya lihat istri anak saya semua lemas. Istri saya lebih tegar dari saya. Biasanya kalau ada konflik itu dia lebih tenang dibanding saya. Saya lebih cepat bereaksi. Waktu itu saya sampai di rumah saudara. Mereka lemas duduk di atas kursi. Lalu saya tanya apa yang terjadi. Tadi ada orang masuk. Hampir tombak mati mereka semua. Saudara tahu saya bilang begini. Pokoknya kalau ada dari mulut mereka bilang pulang kembali ke Jakarta. Beta soni mau tahu beta langsung pak bareng langsung fuit. Sudah ketetapan. Jadi mereka udah tenang sendiri. Sedikit terus saya tanya. Tadi kalian nyawanya terancam. Sekarang mau apa? Anak kami 2 orang. Yang satu 3 tahun, yang satu 7 tahun. Mereka lihat saya dan berkata gini. Papa kami tidak setuju kita tinggalkan tanah Papua. Papa tahu kan kita dipanggil ke sini untuk melayani. Papa tahu kan kalau kita nggak bisa tolong mereka siapa lagi yang tolong. Saudara itu kayak Tuhan tampar saya. Sejak itu semua persoalan demi persoalan yang saya alami. Itu nggak pernah menyusutkan komitmen saya untuk dalam pelayanan. Itu belum apa-apa saudara. Belum apa-apa. Tapi komitmen saudara itu mesti ditunjukkan bukan waktu semuanya enak. Makanya paling gampang. Haleluya. Halo brother and sister I love you. Iyo I love you. Nanti kalau krisis I love you. Lap. Oke. Ruth keren.
Di tengah tragedi kehidupan, dia punya komitmen kepada Naomi, kepada keluarganya. Yang kedua, komitmen Ruth ditunjukkan di tengah ketidakpastian masa depan. Kalau Bapak Ibu baca ayat 7 sampai 16, dia bilang nggak ada masa depan. Lu ikut beta, soalnya ada masa depan. Seandainya beta kawin hari ini dan langsung melahirkan malam ini, masakan kamu tunggu? Masa kamu tunggu sampai dia besar? Naomi berkata, pulanglah ke rumah ibu dan sanak saudaramu supaya kamu bisa punya kehidupan yang lebih baik. Ketidakpastian perlindungan, itu ayat 9. Ketidakpastian status, ayat 12 sampai 13. Statusmu apa? Kemudian Bapak Ibu, kita kita baca bahwa Ruth memakai logikanya, masuk akal. Dan dia berpikir, masuk akal juga kata mertua saya. Lalu dikatakan Orpa. Orpa meninggalkan mertuanya. Dia pulang. Tetapi Ruth tetap bersama dengan Naomi. Kalau saudara perhatikan statement Ruth, saya berpikir gini, tadi pagi waktu saya renungkan, Ruth mau bilang gini, I have nothing to lose. Tidak ada reservasi. Soalnya ada yang bisa dibilang, oh ini kalau gagal, nanti beta begini. Soalnya ada. Tidak ada Bapak Ibu. Dia bilang gini, kemana kamu pergi? Aku pergi. Kamu mati di mana? Aku mati di situ. Alamu Allahku. Makanya kalau cari anak mantu tuh kayak Ruth. Ada nama Ruth tapi tingkah laku son kayak Ruth. Nah, karena kalau saudara perhatikan komitmennya itu kayak janji pernikahan loh Bapak Ibu. Keren banget. Saudara yang masih puja mau kawin dengan pria ini. Soalnya ada masa depan. Kenapa? Karena dia punya tukang ojek. Oh kamu berjemaat di sini. Ada orang bilang, nah ada masa depan. Ini mau lari kemana? Ini konsep yang salah benar. Komitmen saudara itu setelah kepada Tuhan, kepada orang yang dimana kamu punya hubungan. Saya masih ingat Bapak Ibu. Kisah pernikahan saya, itu saya lamar sendiri. Saya lamar sendiri. Tidak ada bawa rombongan bikin takum calon mertua. Saya bilang orang rote dan sabu. Tapi dong bilang nempu adat pakai. Tapi udah bawa itu apa tuh. Sirip pinang pun tempat tuh bawa. Karena mana? Beta lamar sendiri Pak. Beta datang menghadap mertua sendiri. Ini kami teman baik. Tapi begitu dengar anaknya mau kawin dengan anak perempuannya. Wow, pasang wibawa. Dia bilang kepada anak perempuannya, kamu mau menikah dengan Rulan. Gaji sun tahu dari mana, penginjil senjelas. Tahu nggak nak, rumah tangga tuh rumah dan tangga, bukan tangga sah. Tahu tuh maksudnya? Woi Bapak Ibu beta dengar gitu. Besok sebelum beta lamar, beta berlutut di hadapan Tuhan. Beta bilang gini, Tuhan dengar itu calon mertua saya ngomong apa. Saya melayani Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Besok saya lamar. Tolong dia ucapkan hanya yang perlu saya dengar saja. Wih mantap. Itu doa keren Bapak Ibu. Beta datang, weh Pak Maitua lagi duduk nonton TV. Dia bilang selamat pagi Ma. Pagi. Weh biasa cipiki-cipiki hari itu. Pagi. Duduk. Dia masuk di dalam. Nonton TV kasih tinggal beta di situ. 15 menit baru dia datang. Jadi kamu mau apa? Berat. Saya tatap mata beliau dan saya bilang gini. Saya ingin menikah dengan anak ibu. Kalau ibu izinkan, satu hal yang saya bisa janji adalah anak ibu tidak akan miskin, tidak akan meminta-minta. Wah, main-main deh hamba Tuhan, bosong hati-hati. Bapak Ibu, 15 menit lamaran diterima. Bosong masih pakai, beta dulu pirote itu suruh melamar. Dong bilang lu pakai lampu Petromax.
Kalau mati lamaran gagal, setengah mati sekali. Iya. Dia katong jalan nih, berbahasa roh. Haleluya, jangan sampai mati gitu. Langsung pergi duduk, ini adat orang rote duduk, son boleh bicara. Katong duduk diam-diam, doa yang bicara paling banyak. Beta bilang, nah ini kali ini rote yang lain. Kita menghadap Bapak Ibu, 15 menit, lamaran diterima. Sonde ada, pinangan resmi keluarga udah masuk, baru masuk undangan sebar semua. Iya. Tahu tuh biasa bilang, ini nanti malam pengantin, kamar pengantin ini. Terus kakak-kakak bilang, ini nanti seragam. Saya bilang, bosong Mbak Atur mau seragam kayak apa, kayak beson toe mau. Supaya apa? Istri saya bilang, kamu ini kasar. Saya bilang, sonde. Supaya nanti dia anak menikah, jangan sampai dia tuntut katong mesti datang. Balas budi. Bapak Ibu, setelah ibu saya menikah dengan anak saya bawa dia ke Eropa, keliling Eropa jalan. Lalu dia bilang teman-temannya, itu anak mantu andalan saya, tapi jangan bilang Rula, nanti besar kepalanya. Katanya. Dan kami menikah baru 30 tahun, tidak pernah kami minta-minta. Nah, istri saya hebatnya luar biasa. Nanti satu saat saya bawa ke sini. Kalau diminta datang lagi, insya Allah. Pak Thomas tertawa, maksud saya apa? Kalau saudara semuanya berjalan, semua fasilitasnya ada, itu mudah untuk komitmen. Tapi kalau saudara lagi susah, saudara lagi doa saudara nggak dijawab, komitmen saudara kepada Tuhan terganggu tidak? Komitmen saudara kepada pelayanan terganggu tidak? Pada waktu saudara lagi tertatih pergumulan. Nah ada orang Kristen lucunya begini. Lama-lama dia sering muncul di ibadah, dia sering muncul di kul. Lalu ditanya, kenapa Bapak Ibu sering muncul? Dia bilang, beta ini lagi punya masalah. Punya masalah? Dia mengundurkan diri. Soalnya ada masalah baru datang. Itu terbalik Bapak Ibu. Justru ada masalah tuh kamu merapat kepada komunitas kamu. Justru ada masalah tuh kamu datang kepada saudara seiman kamu. Supaya apa? Supaya ditolong, didoakan, dikuatkan. Bukan menghilang. Kemarin di training saya bilang gini. Dia jadi muntaber. Mundur tanpa berita. Lalu yang paling parah. Dia pergi ke bar. Lalu dia konseling dengan bartender. PU lu kan mana? Istri cerewet setengah mati. Justru kalau saudara lagi punya problem pergumulan, merapatnya ke komunitas saudara. Itu yang benar. Kenapa? Supaya saudara ditolong. Saudara bukan Superman. Pada zaman now ini gereja nggak butuh Superman. Gereja butuh super team. Walaupun makannya super mie. Semua super. Jadi kalau saudara lagi pergumulan, telepon cari tahu di mana ada perkumpulan orang percaya. Masuk di kul saudara. Lalu saudara terbuka, minta didoakan, ditolong. Itu yang benar. Komitmen saudara pada waktu seperti itu merapat ke komunitas saudara. Son suka tuh ngomong begitu. Itu yang benar. Dia pergi menghilang berapa bulan, tiba-tiba dia muncul. Tanya, beta punya banyak masalah. Nah, saudara tuh gak punya komitmen kepada tubuh Kristus. Apa yang firman Tuhan bilang? Jangan jauhkan diri dari pertemuan bersama. Jadi yang benar itu kalau lagi ada masalah, Bapak Ibu, merapat ke komunitas saudara. Halo? Merapat ke komunitas saudara. Cerita supaya didoakan, ditolong. Jangan menghilang. Soalnya kalau saudara menghilang itu paling mudah untuk dicaplok. Maksudnya setan. Wah, kasih saudara punya pikiran dan segala macam. Terus merasa bersalah, guilty feelingnya menumpuk. Akhirnya mundur, hilang dari peredaran. Ruth stick dengan komitmennya. Yang terakhir Bapak Ibu. Ruth menunjukkan komitmennya di tengah perbedaan suku dan ras. Komitmen masa depan, kemana engkau pergi, aku pergi. Kemana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Komitmen pembaruan ras, bangsamu lah bangsaku.
Di mana engkau mati, aku pun akan mati di sana. Tidak ada yang memisahkan kita, aku selain maut. Kemudian dia punya komitmen. Saya mau mengikuti Tuhan kamu. Pembaruan iman. Allah mula Allahku. Dan seterusnya. Nah Bapak Ibu perhatikan pada akhir ceritanya di pasal 4. Komitmen Rut itu menghasilkan keturunan Mesias. Di zaman sekarang ini. Yang dimana sentimen itu berdasarkan warna kulit, suku, ras dan lain sebagainya. Saya percaya Bapak Ibu. Hanya gereja yang bisa menjadi wadah rekonsiliasi. Saya percaya bahwa hanya gereja yang dia bisa menunjukkan bahwa kita bisa bersama-sama lepas daripada perbedaan suku dan ras. Hanya gereja menurut saya. Makanya gereja itu Bhinneka Tunggal Ika harusnya. Itu? Gereja itu bukan seragam tetapi beragam. Makanya yang disebut kesatuan itu bukan keseragaman. Kesatuan itu perbedaan di tengah keberagaman. Dalam konteks itu saya pikir falsafah negara kita itu sangat alkitabiah. Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi satu. Waktu saudara dan saudara keluar dari sini, begitu orang nonton saudara mereka melihat, dompung beda-beda semua tuh. Warna kulit ada yang gelap, ada yang terang, ada yang macam-macam, ada yang ketawa mata hilang, ada yang mata tapi besar. Itu, tapi dong bisa sama-sama. Sayang, dong bilang, hey I love you. Nah itu yang keren. Itu yang keren. Itu menurut saya hanya gereja yang bisa membawa kesembuhan seperti itu. Serius. Di Papua karena fanatik ras tuh Bapak Ibu tuh. Semua anak didik saya yang laki-laki atau perempuan saya bukan Tuhan Allah. Tapi saya bilang gini, kalau bisa kamu kawin dengan non Papua, lintas. Wih, dong senang tuh kalau dapat non Papua kan keren, itu derajat naik loh Bapak Ibu. Tapi BMBT bukan Tuhan terserah. Bapak maksud ada satu fanatik you. Tiba-tiba dia bilang gini, Bapak ada cewek satu di Sorong. Dia orang Batak, oh keren. Ada satu lagi dokter dari sana. Cewek, berapa banyak lu naksir? Satu sesun sampai mau. Tahu habis itu saya bilang, bagaimana kelanjutannya? Perlu Bapak ke Sorong untuk bicara dengan dia? Hai, putus Bapak. Oh oke. Ada dua staf saya yang kawin orang Papua. Bapak Ibu begitu dengar karena Ambon tuh Maluku tuh kawin yang Papua. Tuhan nih. Terakhir kali mereka datang masuk minta saya bilang, Mas kawin. Sekarang kita mau bicara Mas kawin. Dia mulai bilang, ini kami mau lagi cari 50 piring biak. 50 piring biak itu adalah Mas kawin kalau mereka di pesisir. Hitung kalau 1 5 juta Bapak Ibu hitung saja. Dan datang di rumah, beta bicara kepada rombongan mereka, saya bilang gini, bawa pulang kamu punya mas kawin. Anak perempuan saya tidak seharga 50 piring biak atau 50 ekor babi. Bawa pulang. Dong kaget. Dia bilang, Bapak belum pernah terjadi di tanah ini, tidak ada pembayar mas kawin. Iya, makanya otak kamu mesti diperbarui oleh firman Tuhan. Tuh? Keren loh Bapak Ibu. Jadi dong jalan, anaknya rambut agak lurus-lurus, saya berdoa. Satu benar-benar saya mau lihat, satu tuh kulit putih tapi rambut keriting benerin. Wah anak bungsunya keluar. Suaminya bilang, habis Bapak doa nah kulit putih rambut keriting, keren. Mantap loh saudara. Iya tuh. Kalau dong bilang gini, kami mau merdeka, kami ras Melanesia. Saya bilang, lu baca sejarah, Maluku, Alifuru, itu ras Melanesia. Kenapa Bapak dong rambut lurus? Katong Sony. Katong asimilasi lebih cepat dari kamu. Kamu ketinggalan. Demi apa-apa ini bisa saja gitu ya. Ruth bilang, iya saya orang Moab. Tapi saya udah tinggalkan semuanya. Saya udah tinggalkan semuanya dan saya mau bersama dengan kamu. Ada sesuatu di dalam diri kamu yang saya nggak tahu. Nggak ada kelihatan masa depan, ada jaminan. Tapi saya mau sungguh-sungguh punya komitmen. Komitmen saudara itu harus ditunjukkan seperti itu.
Di dalam suami istri, komitmen pada keluarga saudara, komitmen pada anak-anak saudara, komitmen pada pekerjaan saudara, komitmen pada jemaat lokal saudara, komitmen pada kolega saudara, rekan pelayanan saudara, harus dibuat sebegitu kuat. Sehingga apapun gak akan ada yang bisa menggoyahkan saudara. Waktu saudara komitmen, saudara adalah protektor, pelindung daripada temanmu. Waktu gembala kami mengalami pergumulan, kami yang berdiri, kami bempernya, kami berdiri untuk menjawab semua canggahan, tuduhan orang. Kami berdiri di situ. Saudara tahu kenapa? Karena kami komitmen kepada beliau. Kami komitmen bukan waktu dia lagi bagus. Kami komitmen waktu dia lagi terpuruk, lagi punya problem. Yang istilah beliau adalah ada yang terbakar di rumahnya. Kami komitmen. Orang gak tahu, kami gak perlu gembor-gemborkan. Saudara, kami komitmen. Orang telepon tanya, kami jawab. Kami pasang badan, kami bempernya. Kenapa? Itu komitmen kami kepada pemimpin kami. Saudara punya komitmen seperti itu enggak? Komitmen pada istri kamu, komitmen pada suami kamu. Apalagi kalau umpamanya dia lagi jatuh. Apakah saudara masih punya komitmen seperti itu? Keren. Ini penting. Gereja itu kehilangan komitmen seperti itu. Dia komitmen pada leadernya waktu leadernya baik. Tapi waktu leadernya berbuat jelek. Ini yang penting. Apa yang membuat kekristenan itu bikin heboh Bapak Ibu? Saya mau kasih tahu saudara, bukan pujian penyembahan. No. Yang bikin heboh itu adalah pola hidup mereka. Dengan ini orang akan mengenal kamu bahwa kamu adalah muridku. Jika apa? Jika kamu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Saya mau akhiri dan baca satu artikel menurut saya bagus. Bagus nih. Khususnya buat suami istri. Oke, Bapak Ibu dengar baik ya. Habis itu saya serahkan ke Pak Gembala. Apa itu komitmen? Artikelnya bagus banget. Komitmen adalah sesuatu yang membuat seorang suami menerima istrinya dengan segala kekurangan dan kelemahannya tanpa menghakimi. Bersyukur ketika istrinya tampil menawan dan sama bersyukurnya ketika istrinya mengenakan daster dengan wajah berminyak tanpa make up. Tetap bersyukur ketika bentuk tubuh sang istri berubah setelah melahirkan. Dan tetap mengecupnya sayang sambil berkata, kamu cantik. Ibu-ibu, yeay. Dia bersyukur waktu istrinya berubah. Pinggangnya dari 28 menjadi 82. Tetap dia bersyukur. Dia bilang kepada suaminya, engkau tetap suami yang terbaik. Walaupun dulu kamu yang 6 pack, sekarang hanya 1 pack. Haleluya. Itu komitmen, bos. Komitmen adalah sesuatu yang membuat seorang suami tidak membongkar kelemahan istrinya pada orang lain. Sebaliknya menutupi rapat-rapat setiap kekurangan tersebut dan dengan bangga bertutur bahwa sang istri adalah anugerah terindah yang pernah hadir dalam hidupnya. Wih, paling kencang sebelah sini. Komitmen adalah sesuatu yang membuat seorang istri menunggui suaminya pulang hingga larut malam. Membuatkan teh hangat dan makanan panas dan tetap terbangun menemani sang suami bersantap. Serta mendengarkan cerita-ceritanya yang membosankan yang terjadi di kantor atau pekerjaan. Nama Bapak Ibu tertawa. Beta curiga tertawa tuh bosong kena tuh. Curiga saya. Komitmen adalah sesuatu yang membuat seorang istri terus mendampingi suaminya tanpa mengeluh atau mengomel. Sebaliknya dengan setia tetap mendukung dan menyemangati meski sang suami pulang ke rumah dengan tangan kosong tanpa sepeser uang pun. Komitmen adalah sesuatu yang membuat sang suami istri memutuskan untuk terus mengikatkan diri dan pernikahan dengan tulus dan sukacita. Meskipun salah satu dari mereka tidak dapat memberikan keturunan karena mandul.
Komitmen adalah ketika seorang anak yang telah memberontak dan mempermalukan ayahnya. Namun sang ayah mengampuni dan berkata, saya mengasihi kamu. Komitmen adalah ketika seorang anak yang bergelar PhD, S3 yang dengan bangga mengapresiasi orang tua yang hanya seorang petani miskin dan udik. Namun dengan bangga memperkenalkan mereka kepada teman-temannya dengan berkata, ini papa dan mama saya. Mereka adalah petani dan tinggal di kampung. Mereka lah yang membuat saya berhasil seperti yang kalian lihat. Saya bangga menjadi anak mereka. Itu komitmen. Komitmen adalah di saat seorang pekerja, staf full time, mempertanyakan keputusan gembalanya. Namun tetap tunduk dan berkata, saya bingung dan tidak setuju dengan keputusan Bapak. Tetapi saya percaya Bapak dan otoritas yang Tuhan berikan kepada Bapak. Komitmen adalah ketika orang yang Anda layani dan memberikan segalanya, berbalik memaki, meludahi Anda, ingin membunuh istri Anda dan Anda tetap mengampuni dan mengasihi mereka tanpa syarat. Bapak Ibu, komitmen adalah sesuatu yang melampaui segala bentuk perbedaan. Segala bentuk perselisihan dan pertengkaran. Ia tidak dapat dihancurkan oleh kekurangan, kelemahan, maupun keterbatasan lahiriah. Karena ketika kita berani mengikatkan diri dalam sebuah komitmen, maka kita telah mati terhadap kepentingan diri kita sendiri. Itulah yang diajarkan oleh Ruth kepada kita hari ini. Naomi gak layak untuk mendapat komitmen Ruth sebenarnya. Kenapa? Dia menyalahkan Tuhan, dia menghakimi Tuhan, dia bilang Tuhan yang mendatangkan malapetaka buat dia, Tuhan membuat dia pahit. Ruth menunjukkan komitmennya di tengah tragisnya kehidupan, di tengah ketidakpastian masa depan. Ruth memberikan komitmennya di tengah perbedaan suku dan ras. Dan ceritanya Bapak Ibu happy ending. Komitmen seperti ini menghasilkan keturunan juru selamat. Dan dia terdaftar dari salah satu dari 3 wanita non-Yahudi yang masuk dalam silsilah Tuhan Yesus. Ada dalam sejarah mata rantai rencana keselamatan Allah Bapak Ibu. Wanita Moab ini tercatat. Dia dicatat. Dia punya andil dalam keturunan Mesias yang akibatnya saudara dan saya bisa diselamatkan. Hanya dia punya komitmen. Semoga saudara dan saya punya sikap, punya tekad, punya komitmen seperti itu. Komitmen pada keluarga, komitmen pada pasangan saudara, komitmen pada gereja lokal saudara. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Haleluya, selamat hari Minggu.